Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Safinatun Adha dengan NIM S100220041. Di sini saya akan menyampaikan tentang penelitian saya, yaitu analisis spasial pertumbuhan ekonomi Kabupaten atau Kota Medan, Binjai, Langkat, dan Deli Serdang pada tahun 2019 sampai dengan 2023. Penelitian ini dilatar belakangi dengan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai tolak ukur pembangunan suatu daerah di kota Binjai, Medan, Langkat, dan Deli Serdang memiliki dinamika sosial ekonomi yang unik. Pendekatan analisis spasial memberikan wawasan pola distribusi ekonomi di wilayah ini. Rumusan masalah yang pertama, industri apa saja yang menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi. Jadi, industri atau apa saja yang menjadikan kota Medan, kota Binjai, kota Langkat, dan kota Deli Serdang itu meningkat pertumbuhan ekonominya. Yang kedua, bagaimana perkembangan spasial ekonomi di wilayah terkini dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Apakah dalam perkembangan spasialnya ini, kota Binjai itu dalam segi ekonominya, pertumbuhan ekonominya itu meningkat atau apakah malah menurun? Kemudian tujuan diadakan penelitian itu yang pertama menganalisis sektor ekonomi berbasis di wilayah penelitian, yaitu di Kota Medan, Kota Binjai, Kota Langkat, dan Deli Serdang. Yang kedua, mengkaji pola pertumbuhan ekonomi secara keuangan. Kegunaan penelitian ini yang pertama sebagai memenuhi syarat mata kuliah praktikum metodologi penelitian geografi. Yang kedua, menambah wawasan tentang sektor unggulan ekonomi di wilayah Medan, Deli Serdang, kemudian di Langkat, dan juga Kota Medan. Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan jumlah dan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Jadi, ketika di suatu daerah, suatu wilayah, di situ mengalami pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi itu akan meningkat. Dan jika mengalami penurunan ekonomi, maka pertumbuhan ekonominya itu tertunda. Yang kedua, PDRB. PDRB merupakan suatu indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Jadi PDRB ini sebagai penentu indikator pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah Binjai, Medan, Langkat, dan juga di wilayah Deli Serdang. Nah, dengan PDRB ini kita dapat mengetahui pengguna apa saja yang menjadi pemasukan atau yang dapat digunakan. PDRB merupakan produk domestik regional bruto yang merupakan di sini berisi tentang kegiatan-kegiatan ekonomi apa saja yang membantu dalam kenaikan suatu pertumbuhan ekonomi di wilayah Kota Serdang, Kota Deli Serdang, Kota Medan, Kota Binjai, dan juga Kota Langkat. Kemudian teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi ada tiga. Yang pertama teori klasik, neoklasik, dan Harold Domart. Teori klasik ini menyatakan bahwasannya pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah itu dipengaruhi oleh populasi, sumber daya, dan teknologi. Populasi di sini yaitu populasinya meningkat, sumber dayanya banyak, dan teknologinya itu semakin canggih, sehingga pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah itu dapat meningkat. Kemudian yang kedua, teori neoklasik. Teori neoklasik ini merupakan teori yang merupakan bahwasannya teknologi dan komponen industri itu menjadi indikator pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya teknologi yang canggih dan komponen industri yang semakin memadai dan semakin besar, sehingga pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tersebut menjadi meningkat. Kemudian Harold Domar itu menyatakan bahwasannya investasi dan tabungan itu sebagai pertumbuhan ekonomi. Jika suatu wilayah itu mempunyai investasi dan juga tabungan, nah
wilayah tersebut dapat mengembangkan wilayahnya dalam sektor pertumbuhan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonominya itu semakin meningkat dengan cepat karena adanya investasi dan tabungan tadi. Namun, dalam pertumbuhan ekonomi ini, setiap daerah itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa mengacu pada satu teori saja, sehingga seluruh wilayah di kota Delhi, Serdang, kemudian habis itu Medan, Langkat, Binjai, itu tidak bisa berfokus pada teori yang sama. Mereka memiliki teorinya masing-masing karena perbedaan dari wilayah tersebut. Kota Medan itu lebih cocok dengan teknologi apa itu dengan teori Harod Domar karena investasi dan tabungan. Di kota Medan, investasi dan tabungan itu banyak, terutama investasi dalam bidang industri dan lain-lainnya. Kemudian metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Yang kedua, teknik analisisnya itu menggunakan location quantity, shift share, topology classing, overlay. Instrumen penelitian ini terdiri dari data PDRB atas dasar harga konstan dari BPS pada tahun 2019 sampai dengan 2023 dengan menggunakan perhitungan Microsoft Excel. Populasi dan sampel. Populasi merupakan kumpulan dari sebuah individu yang berada di wilayah itu. Tidak hanya individu, tapi di sini juga kelompok juga bisa, organisasi atau sebagainya. Sedangkan sampel ini hanya beberapa dari individu atau sampel yang ada di wilayah tersebut. Jadi tidak semua semua objek itu diambil sampelnya, tapi tidak semua itu diambil sampelnya atau diambil objeknya itu tidak diambil semua, hanya beberapa saja. Nah, sampel di sini yaitu data pada PDRB tahun 2019 sampai dengan 2023. Instrumen penelitian data DPRD atas dasar harga konstan dari Astagfirullahaladzim. Analisis data menggunakan location query (LC) yang merupakan mengidentifikasi sektor basis. Jadi metode analisis location quantity ini digunakan untuk mengidentifikasi sektor basis apa yang ada di situ. Sektor basis apa yang cocok di wilayah Medan, Deli Serdang, kemudian di Langkat dan juga di Binjai. Yang kedua, shift share. Ini merupakan perbandingan pertumbuhan sektor ekonomi. Jadi, shift share ini menunjukkan bagaimana sih perbedaan pertumbuhan ekonomi dari keempat wilayah tadi, keempat region tadi, apakah ada kesamaan atau perbedaan. Kemudian tipologi klasen. Di sini untuk mengklasifikasikan daerah. Daerah Medan cocok untuk industri kah? Daerah Binjai cocok untuk pertanian atau daerah Deli Serdang cocok untuk daerah daerah perikanan atau apa saja pariwisata. Jadi dengan tiga analisis data ini tadi kita bisa menentukan bahwasannya di wilayah tersebut bisa meningkat atau tidak pertumbuhan ekonominya. Kemudian ada juga metode overlay. Metode overlay ini merupakan metode penggabungan hasil LQ, shift share, topologi klasem. Tujuannya itu untuk mengetahui karakteristik dan kontribusi pertumbuhan ekonomi. Jadi dari keempat wilayah tadi, Medan, Binjai, Deli Serdang, dan juga Langkat, apakah mereka itu memiliki karakteristik atau kontribusi dalam pertumbuhan ekonominya? Nah, contohnya Kota Medan merupakan pusat kota yang didukung oleh Kota Binjai, Kota Deli Serdang, dan juga Kabupaten Langkat.
Ini merupakan data DPRB di Kota Binjai, Medan, Langkat, Deli Serdang selama 5 tahun dimulai dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023. Di sini Medan menjadi memiliki tren yang meningkat di diawali dari tahun 2021 sampai 2023. Di tahun 2020, Kota Medan mengalami penurunan akibat dampak dari COVID-19, sehingga beberapa sektor UMKM, beberapa sektor perdagangan ataupun sektor ekonomi yang mendukung peningkatan sektor ekonomi itu terkena pandemi sehingga terjadi lockdown dan tidak ada kegiatan ekonomi di luar. Kemudian yang paling rendah yaitu di Kota Binjai, karena Kota Binjai ini merupakan kota yang pemisah yang dulunya itu bergabung dengan Deli Serdang, yang menjadi pusat kota dengan Deli Serdang, kemudian akhirnya berkembang menjadi Kota Binjai sendiri, sehingga pertumbuhan ekonominya itu belum meningkat, sehingga masih dalam proses. Nah, Kota Binjai ini mengalami penurunan ekonomi di tahun 2020 juga karena diakibatkannya adanya pandemi. Hasil penelitiannya yaitu yang pertama, sektor unggulan berbeda di setiap wilayah. Yang kedua, Kota Medan memiliki kontribusi tertinggi di antara 4 wilayah tadi dan merupakan pusat kota yang berkontribusi tinggi di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Yang selanjutnya Deli Serdang yang memiliki pengaruh signifikan karena di Deli Serdang ini dalam sektor ekonominya itu bagus dalam segi pertanian dan juga perikanan. Kesimpulan, analisis spasial membantu memahami distribusi ekonomi. Setiap wilayah memiliki potensi unik berdasarkan sektor unggulannya. Rekomendasi pemerintah daerah perlu mendukung sektor unggulan. Peningkatan infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan itu sangat diperlukan dalam pertumbuhan ekonomi, terutama dalam distribusi perekonomian. Oke, baik, terima kasih. Cukup sekian penyampaian dari saya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.